Malam, Sobat WHS Channel semuanya. Bagi seorang investor, salah satu yang dicari untuk mendapatkan hasil imbal balik investasi yang maksimal adalah momentum. Dalam beberapa hari atau minggu atau bulan terakhir, itu ada satu momentum yang sempat rame dibicarakan terkait masalah disahkannya Undang-Undang Kesehatan. Nah, bagi kita, bagi saya selaku investor, itu mencoba memandang dalam setiap momentum itu siapa yang diuntungkan dari kebijakan tersebut. Akhirnya saya cari banyak informasi, mulai baca berita, kemudian channel-channel YouTube, beberapa hal yang sedang saya pikirkan. Mudah-mudahan yang saya tangkap ini adalah benar. Di undang-undang tersebut itu ada beberapa poin terkait masalah yang saya tangkap spending atau anggaran kesehatan yang sebelumnya itu disebutkan 5%. Kemudian turun di tab MPR-nya itu menjadi sebisa mungkin mengarah ke 15%. Karena di situ merupakan standar yang umum dipakai oleh WHO untuk mencapai indeks kesehatan manusia. Kemudian di undang-undang yang baru ini tidak disebutkan angkanya. Lah kalau tidak disebutkan, itu bisa saja terserah itu apakah mau dibuat 1%, 2%, 5% dan sebagainya. Cuma karena tidak disebutkan, ya berarti terserah pemerintah yang menjabat mau mengalokasikan berapa gitu. Nah, di sini menurut gambaran saya dari sudut pandang investor, kalau itu ditentukan setidaknya itu sudah ada batasan anggaran untuk alokasi kesehatan masyarakat. Makin besar tentunya makin terjamin kesehatan masyarakat. Lah kalau tidak disebutkan berarti kan di situ ada peluang, ada celah pihak swasta untuk masuk. Jadi kalau misalnya tidak disebutkan anggarannya, berarti gambaran saya, sudut pandang saya, kecenderungan itu tidak cukup. Karena yang namanya biaya kesehatan itu kan seolah tidak terbatas. Saya sendiri sih punya prinsip bahwa dua hal yang harus gratis dalam sebuah negara itu adalah biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Nah, sekarang kita bicara masalah biaya kesehatan. Kalau itu tidak disebutkan, berarti kecenderungan saya anggap itu tidak cukup. Nah, karena tidak cukup, berarti swasta masuk di situ. Nah, karena swasta masuk di situ, bisa jadi dalam bentuk bantuan atau dalam bentuk penawaran. Kalau bantuan itu kan cuma-cuma, artinya ya dibantu tanpa perlu biaya alias gratis gitu kan. Tapi masa ya ada yang seperti itu gitu kan. Namanya swasta kan berbisnis gitu. Ya kalaupun toh ada mungkin ada kepentingan lain di balik itu. Nah, kalau dari sisi kacamata investor melihat itu adalah peluang. Kemudian yang kedua dari sisi penawaran. Lah kalau itu penawaran berarti kan penawaran jasa. Kalau itu kaitannya dengan kesehatan, orang pasti apapun akan dilakukan karena itu menyangkut nyawa atau kesehatan manusia. Jadi kalau dari sisi cover anggarannya nggak cukup, adanya itu ya sudah, apapun akan dilakukan. Nah, dari sisi kacamata investor itu peluang juga. Nanti akan masuk atau diuntungkan tuh siapa? Nah, bisa jadi yang saat ini membuka layanan jasa kesehatan. Itu yang pertama. Berarti saya menangkap peluang dari sisi bisnis investasi nanti yang selama ini membuka jasa di bidang layanan kesehatan itu ada potensi peluang di situ. Kemudian yang kedua, terkait masalah sempat rame organisasi profesi. Kalau saya tangkap ya mudah-mudahan benar yang saya tangkap bahwa sekarang dengan adanya pengesahan undang-undang kesehatan tersebut untuk menjadi dokter itu
tidak serta-merta tergantung pada asosiasi profesi. Nah, asosiasi profesi sendiri dimanapun yang sepengetahuan saya itu adalah salah satu fungsinya adalah menjaga etik profesi gitu. Nah, kalau sekarang misalnya itu tidak serta-merta tergantung oleh asosiasi profesi, berarti sisi positifnya seharusnya lebih mudah, lebih banyak dokter-dokter spesialis itu yang nanti bisa dilahirkan. Cuma dari sisi lain, karena tidak melibatkan atau mungkin tidak tergantung oleh asosiasi profesi, bisa jadi itu ketergantungan terhadap institusi atau tempat bekerja itu jadi tinggi. Nah, itu kalau dari kacamata investor peluang lagi. Jadi peluang bahwasanya lembaga atau bisnis di industri kesehatan dari yang sebelumnya, kalau saya tangkap dari beberapa informasi yang saya amati, itu ada semacam pergeseran dari healthcare ke health industry. Nah, itu adalah bisa jadi suatu tuntutan zaman, tapi mesti dilihat juga dari sisi kemanusiaannya. Kalau dari pihak tenaga medis yang punya ketergantungan terhadap tempat dia bekerja, maka di tempat dia bekerja itu kita atau mungkin saya sebagai pemodal atau investor itu punya kesempatan untuk lebih banyak mengatur bagaimana pelayanan atau industri kesehatan itu diarahkan. Tentunya keuntungan yang kita kedepankan kalau dari sisi kacamata investasi gitu. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari sisi praktek dokter asing yang masuk ke Indonesia. Sepertinya kalau yang saya tangkap itu lebih mudah dengan adanya undang-undang kesehatan yang baru ini. Nah, nanti apa iya dokter-dokter asing itu yang masuk ke Indonesia itu akan ditaruh ke daerah pelosok? Mestinya sih tidak. Mestinya ya di tempat-tempat yang strategis, kemudian di kota-kota besar. Nah, itu akan jadi muncul persaingan dengan dokter-dokter Indonesia. Persaingannya sih bagus. Cuma nanti dari pihak penyedia jasa, misalnya rumah sakit atau yang lainnya, itu lebih banyak kesempatan untuk mengatur bagaimana bisnis di industri kesehatan itu akan dijalankan gitu. Jadi sekali lagi dilihat dari kacamata investor, ini investasi juga dengan adanya undang-undang yang baru itu membuka peluang di bisnis sektor jasa layanan kesehatan. Oke, itu plus minusnya. Saya hanya melihat dari sisi investasi. Selamat berinvestasi.